Prabu Harjuno Sosrobau, seri 113, Bambang Sumantri Perang Tanding. Kitanu pun kemudian menceritakan apa yang ia dengar tentang sayembara dan rencana kedatangan para raja dan para putra mahkota beserta para prajuritnya. Bahkan juga ada para pendeta, resi, dan para pengembara. Kitanu mengenal beberapa nama para raja itu di masa mudanya, walau mungkin mereka tidak mengenalnya, karena ia dahulu juga seorang pengembara dari satu negeri ke negeri lainnya. Seperti ia juga mengenal Suwandagni di masa mudanya. Sebuah peristiwa langka akan terjadi, Ngger. Seratusan raja dan para prajuritnya akan bersekutu dengan negeri Mahespati secara bersamaan akan datang ke negeri kita, Mahespati. Itu semua karena jasa kakakmu Bambang Sumantri. Lanjut Kitanu. Hayang aku nggak ikut, seloroh Bambang Sukrosono yang kecewa karena tidak ikut kakaknya. Yang penting, kakakmu selamat dan berhasil sebagai duta negeri, sahut Kitanu membesarkan hati Bambang Sukrosono. Bambang Sukrosono mengangguk-angguk mencoba memahami maksud Kitanu. Kita besok bisa ikut menyaksikan dari tebing di sekitar padang tandus itu, lanjut Kitanu. Ya, sahut Bambang Sukrosono singkat. 2 atau 3 hari lagi pasti akan tiba rombongan sangat besar itu, imbuh Kitanu. Malam ini kita akan pergi ke padang tandus itu, mencari tempat yang baik untuk menyaksikan penyambutan rombongan dari Magadha itu, ajak Kitanu. Ya, kita helana, sahut Bambang Sukrosono senang. Malam itu Kitanu beserta Bambang Sukrosono pergi ke padang tandus, sedikit agak jauh di luar kota. Kitanu menyadari bahwa Bambang Sukrosono tak ingin terlalu banyak menjadi perhatian orang, karena pasti akan banyak orang yang takut atau merasa jijik kepadanya. Ia tidak ingin menjadi perbincangan atau bahkan diusir oleh orang-orang yang tidak tahu siapa sebenarnya Bambang Sukrosono itu. Mereka malam itu mencari tempat yang sulit dijangkau oleh orang kebanyakan. Namun dari situ bisa menyaksikan padang tandus itu dengan leluasa. Akhirnya mereka menemukan lereng cekung yang agak curam, dan ada pohon rimbun yang tumbuh di lereng itu. Bagi keduanya tidak sulit untuk mencapai tempat itu, bahkan di malam hari. Di dahan ini sangat enak untuk duduk dan bisa menyaksikan padang tandus dengan jelas, Ngger, berkata Kitanu. Ya, baik, sahut Bambang Sukrosono. Tak mungkin orang-orang akan sampai ke tempat ini, imbuh Kitanu. Sementara itu malam itu di Kademangan Karangjambe, para peserta rombongan sebagian besar telah beristirahat karena petang tadi telah mendapatkan upacara penyambutan yang sangat meriah dari para perangkat, beberapa kademangan, dan juga beberapa bergodo prajurit perbatasan. Kademangan Karangjambe memang kademangan perbatasan yang agak terpencil dan dibatasi hutan dengan kademangan-kademangan lain, sehingga warga yang datang tidak seberjubel dengan kademangan sebelumnya. Namun tak mengurangi kemeriahan penyambutannya, karena adanya beberapa bergodo prajurit perbatasan. Sementara itu, seorang senopati dan 2 orang prajuritnya terus melaju menuju kota raja. Kuda-kuda yang tegar dan kuat hanya memerlukan istirahat secukupnya dan kemudian melanjutkan perjalanan.
Bahkan pada malam hari pun hanya beristirahat secukupnya pula. Kebetulan malam itu terang bulan cukup cerah. Kuharap sedikit setelah matahari terbit, kita sudah bisa menghadap raja, kata Senopati itu. Ya, kuda-kuda ini juga tidak tampak terlalu kelelahan, sahut salah seorang prajurit. Mereka tidak ingin menunda-nunda kewajiban dan ingin segera menyelesaikan tugas. Jalan dari perbatasan menuju ke kota raja itu memang jalan yang lapang dan datar. Tidak banyak jalanan yang menanjak atau curam. Jalan yang cukup lebar dan tertata rapi, sehingga perjalanan tidak menemui hambatan. Terlihat benar bahwa negeri Mahespati memang negeri yang makmur, sejahtera warganya. Menjelang matahari terbit, ketiga orang utusan untuk menyampaikan surat itu sudah sampai di padang tandus. Mereka bertiga memang tiba jauh lebih cepat dari perkiraan. Kemudian mereka akan singgah sebentar di barak prajurit untuk mematut diri sebelum menghadap raja. Bersambung.